Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang-abangku sekalian. Sehat selalu dan mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan rezekinya. Kali ini kita akan mendengarkan ya atau melihat pernyataan resmi dari Bareskrim tentang ijazah Pak Jokowi. Kali ini bagaimana pernyataan dari Bareskrim? Kita lihat bersama ya. Adanya skripsi yang berjudul studi tentang konsumsi kayu lapis. Ini cuplikan ya, sepenggal saja dari semua pernyataan atau konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim. 1681 atas skripsi tersebut telah diuji puslapor dengan pembanding isi dari rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang skripsi Pak Jokowi dibandingkan dengan skripsi dari angkatan beliau. Merek mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu tipe Pika dan Elite. Tipe Pika memuat 10 huruf dalam satu in dan tidak menunjuk font tertentu yang sekarang ada tentang font tulisan juga digital. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, kita lihat secara objektif ya, jadi tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini. Karena sebenarnya saya pribadi juga punya penilaian tersendiri dari kasus ini ya. Nanti kita sampaikan bagaimana penilaian saya pribadi terhadap kasus ini. Sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letterpress. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah. Pak Jokowi konsisten, ijazah asli tetap sesuai jalur resmi, hanya ditunjukkan pada Fakultas Kehutanan polisian. Nanti mungkin ketika masuk di persidangan itu akan disampaikan di sana atau diserahkan di sana. Jadi masih tidak mengikuti yang diinginkan oleh Pak Roy Suryo. Ya itu hak beliau, tidak apa-apa. Bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka identik. Bukti. Jadi dari bukti dengan pembanding, jadi ijazah ataupun skripsi dari Pak Jokowi dengan skripsi pembanding dari rekan-rekan Pak Jokowi identik bersama. Terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini semuanya sampai turun tangan mulai pada masalah ini 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden. Make sense. Oleh admin kalau dari penjelasan dari satunya yang diupload. Bapak sementara dari tersebut yang lainnya masuk akal ketika sebuah fakultas atau institusi pendidikan alumninya menjadi tokoh negara atau bahkan presiden, pasti ada kebanggaan. Jadi di up
hanya satu itu aja, Pak Jokowi saja. Hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan tugas polisi pemahaman ataupun kepada masyarakat, karena memang sudah cukup ramai sehingga memang institusi polisi juga punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat dari penilaian dari sesuai dengan kapasitasnya. Melaksanakan pembangunan di mana kita ketahui bersama kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah yang ada saat ini, kita mendukung. Tapi sudah melebar jauh. Fokus di ijazah atau skripsi saja sebenarnya. Skripsi saja. Dan aman. Selanjutnya, demikian hasil penyelidikan kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Semoga masih terpecah pendapat di masyarakat, masih terpecah mengenai ijazah milik, masih belum selesai sampai di sini saja. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terakhir, ini adalah foto beberapa kegiatan Bapak Joko Widodo semasa kuliah. Ada yang saat di kuliah. Semua bukti foto-foto kebersamaan Bapak Jokowi ketika dalam proses perkuliahan. Wisuda ada. Kita banyak sekali mendapatkan, dan ini semoga ini juga menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya gimana abangku sekalian, dari cuplikan sedikit pernyataan dari Bareskrim tentang ijazah Pak Jokowi, dan dari Bareskrim menyebutkan bahwa ijazah tersebut otentik atau bisa dikatakan asli. Ini penilaian dari saya pribadi ya, bukan karena sesuatu atau karena mendukung Pak Jokowi atau karena mendukung Pak Ray Suryo, tidak. Saya melihatnya kasus ijazah Pak Jokowi ini itu dari segi yang lain ya. Kenapa sih sampai seribet ini, sepelik ini, sampai membuat semua orang terfokus kasus ini. Padahal kasus-kasus yang besar, kemana kabarnya sekarang? Kemana kabarnya semua? Liga korupsi terbesar di Indonesia, bagaimana kabarnya? Ranking satunya, bagaimana kabarnya? Undang-undang perampasan harta koruptor, bagaimana kabarnya? Pertamina, bagaimana kabarnya? Menipu masyarakat beberapa tahun ini, bagaimana kabarnya? Tahu kan kemana arahnya yang saya omongkan? Kasus cuman ijazah asli atau palsu itu sepele sekali, sangat kecil sekali nilainya daripada hal-hal yang luar biasa besar yang saya sebutkan tadi. Kembali yang pernah saya upload sebelumnya, value orang-orang yang terlibat ini semuanya ada nilai value-nya, ada sesuatu yang besar yang ditutup-tutupi, digiring sehingga semua orang fokus terhadap ijazah ini. Oh my God, Indonesia. Ayo, seperti negeri dongeng ya, ketika Indonesia bisa terbebas dari tikus-tikus berdasi. Seperti negeri impian ketika Indonesia terlepas dari korupsi. Sampai kapan ini akan menjadi realita atau kenyataan?
yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya juga pasti ketika teman-teman bilang, nah, harusnya begini, menyelesaikan koruptor itu begini, harus dihukum tegas semua. Saya pribadi pun pasti juga bilang, ketika seandainya saya ada di posisi mereka, ada di circle mereka, atau ada di dalam lingkaran kekuasaan ini, bisakah saya sendiri ini menjaga amanah ini tetap bersih? Pasti seberapa berat beban ketika kita masuk di dalam pusaran bisnis yang sangat besar ini, kita harus terus konsisten, lurus, dan bersih. Sangat berat sekali. Harusnya dimulai dari yang paling kecil, dari segi paling ujung, setiap desa, setiap kecamatan, setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi. Berat, berat sekali. Itu impian kita sebagai warga negara Indonesia, untuk bisa mendapatkan semua pemimpin-pemimpin Indonesia ini bersih dari korupsi, bersih dari ingin memiliki yang bukan dari haknya. Impian kita itu ya. Oke ya, abangku sekalian. Ijazah ini kecil, tidak perlu kita sampai berdebat. Sampai kemarin juga ada berita sampai seorang kenek diturunkan oleh supirnya hanya berbeda pendapat antara palsu dan asli. Kasihan sekali. Sudahlah, tidak perlu terlalu fokus dengan hal ini. Asli palsu ini sudah berapa momen, mulai dari Pak Jokowi, dari wali kota, gubernur, presiden, basi. Saya bilangnya itu, oh my god, ini sudah basi sekali. Ini ada hal yang besar. Kemana ini? Kemana? Ayo fokus. Kembalikan harta-harta rakyat yang sudah dirampas oleh mereka, para pejabat. Rakyat fokus ke situ. Semuanya harus satu suara ke situ. Harusnya. Jangan mau dialih-alihkan hal seperti ini. Oke abangku, sehat selalu. Mudah-mudahan tetap kita sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia, berusaha mendapatkan rizkinya sendiri-sendiri, dengan tenaganya sendiri-sendiri, dengan keringatnya sendiri-sendiri, dengan tetap membayar pajak, dan masih berpotensi uang kita dinikmati oleh mereka, para tikus-tikus ini. Oke bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.